warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video hari ini. Saya Elfrida Febrini Sastri, jurusan Pendidikan Antropologi dari Universitas Negeri Makassar. Di sini kita akan belajar tentang masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Transformasi budaya dan masyarakat Bugis. Saya akan membahaskan pengantar dulu tentang masyarakat, yang dimana pembahas sebelumnya menunjukkan bahwa mengkategorikan budaya Bugis dalam istilah tradisional sebagai suatu yang belum terpengaruh oleh budaya luar adalah pandangan yang tidak tepat. Budaya Bugis selalu memiliki unsur-unsur baru yang baik menciptakan sendiri maupun yang dipinjam dari luar. Orang Bugis dikenal sangat reseptif terhadap pengaruh luar yang dianggap sebagai bermanfaat, yang membentuk kepribadian dan budaya mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap budaya berada dalam proses evolusi yang terus-menerus dan Bugis tidak terkecuali. Yang kedua itu, respon terhadap pengaruh luar. Gambaran para ilmuwan asing tentang masyarakat Bugis tidak mencerminkan masyarakat yang statis, yang dimana sebaliknya mereka menunjukkan masyarakat yang lentur dan mampu beradaptasi. Peneliti seperti Mates dan James Brock mencatat bahwa meskipun ada elemen-elemen tradisional yang kuat, masyarakat Bugis tetap terbuka terhadap perubahan. Budaya Bugis telah menyerapkan banyak unsur luar yang ke dalam aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, adat, ritual, dan kepercayaan, sehingga menciptakan entitas budaya yang utuh dan padu. Proses ini mengindikasikan kemampuan mereka untuk berinovasi dan mengolah unsur-unsur yang baru, yang menjadi bagian dari tradisi yang sudah ada. Yang ketiga itu era perubahan dan kapitalisme. Sejak abad ke-19, pola hubungan dengan dunia luar berubah, terutama dengan munculnya perekonomian global yang dipengaruhi oleh kapitalisme barat, yang dimana perdagangan yang sebelumnya bersifat lokal dan terbatas kini berkembang menjadi jaringan yang lebih luas, melibatkan komoditas baru seperti kopi, coklat, dan hasil pertanian lainnya. Munculnya barang-barang murah yang diimpor menyebabkan pergeseran dalam industri domestik yang menggeserkan posisi industri rakyat. Hal ini menyebabkan masyarakat Bugis harus beradaptasi dengan kondisi baru, membuka ruangan sosial lebih luas, dan memperluaskan wawasan mereka dalam menghadapi globalisasi. Masyarakat Bugis mulai mengenal konsep-konsep baru dalam ekonomi, pendidikan, dan teknologi yang membawa mereka ke dalam era modern. Yang keempat itu, perubahan politik dan kolonialisme. Sejak berdirinya Singapura pada tahun 1819, orang Bugis terlibat dalam aktivitas perdagangan yang lebih luas, yang dimana perjanjian politik antara Inggris dan Belanda pada tahun 1824 mengubah struktur kekuasaan di Asia Tenggara, termasuk Sulawesi Selatan. Belanda berusaha memperkuatkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan, baik di daerah yang ada di bawah kekuasaan mereka maupun yang masih relatif bebas. Pada periode kolonial antara 1906 sampai 1946, Belanda berhasil mengadakan perubahan radikal dalam organisasi politik masyarakat Sulawesi Selatan melalui konsep pengusahaan tidak langsung. Hal ini menciptakan ketegangan antara tradisi dan kekuasaan kolonial yang berdampak pada identitas budaya masyarakat Bugis. Yang kelima itu membahas kesadaran akan tradisi. Meskipun mengalami banyak perubahan, masyarakat Bugis
tetap sadar akan pentingnya tradisi, yang dimana cendekiawan dan pemimpin masyarakat berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Mereka menyelenggarakan pesta adat dan merayakan ritual yang kian kompleks. Upaya ini tidak hanya sekedar melestarikan budaya, tetapi juga memperkuatkan identitas masyarakat di tengah tantangan globalisasi. Banyak inisiatif seperti pembangunan museum, etnografi, dan kegiatan pendidikan yang fokus pada sejarah dan budaya Bugis dilakukan untuk mengamankan rasa bangga terhadap warisan budaya di kalangan generasi muda. Yang keenam tuh, sistem kekerabatan dan gender kekerabatan adalah aspek penting dalam masyarakat Bugis yang membahas hubungan kekerabatan ini membentuk struktur sosial, termasuk dalam aspek perkawinan dan hierarki sosial. Sistem ini dalam kekerabatan bilateral ini yang dianut oleh orang Bugis menunjukkan bahwa baik garis keturunan ibu maupun ayah diperhitungkan. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat diperlukan untuk memahami apa yang mendasari berbagai aspek kehidupan yang dianggap paling penting oleh orang Bugis. Perkawinan dalam masyarakat Bugis bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga dan memperkuatkan hubungan kekerabatan yang ada. Yang ketujuh itu peran gender dalam masyarakat Bugis. Yang membahas dalam masyarakat Bugis, gender memiliki peran yang kompleks. Meskipun ada pembagian tugas berdasarkan jenis kelamin, masyarakat Bugis secara tradisional tidak menganggap laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Dengan penerapan prinsip kesetaraan gender dalam sistem kekerabatan bilateral, mereka orang Bugis memandang laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara meskipun berbeda. Hal ini terlihat dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Perempuan Bugis memiliki kebebasan relatif yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan di banyak masyarakat lain, dan mereka seringkali terlibat dalam keputusan penting. Yang ke-8 itu yang membahas sistem patriarkal. Sistem patriarkal ini berfungsi sebagai mekanisme yang mendukung mobilitas sosial dan stabilitas dalam masyarakat Bugis. Hubungan antara patron dan klien ini bersifat sukarela dan setiap individu memiliki kesempatan untuk berpindah antara patron jika diperlukan. Dalam konteks ini, patron memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberikan dukungan kepada kliennya, sementara klien berkomitmen untuk mendukung patron. Sistem ini juga menciptakan ruang bagi individu untuk meningkatkan status sosial mereka yang melalui hubungan yang baik dengan patron. Yang ke-9 itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial di kalangan masyarakat Bugis menunjukkan kompleksitas yang mendalam. Terdapat hierarki berdasarkan keturunan, di mana status sosial seseorang ditentukan oleh garis keturunan dan hubungan dengan kelompok bangsawan. Prinsip-prinsip ini berakar dalam mitos dan tradisi, yang menjadikan darah bangsawan sebagai simbol status sosial yang sangat dihargai. Namun, terjadi juga fleksibilitas dan sistem ini, di mana individu dapat meningkatkan status mereka melalui pernikahan. Kesimpulan dari semua pembahasan ini bahwa transisi masyarakat Bugis dari tradisional ke modern adalah proses yang kompleks dan bertahap. Meskipun banyak unsur kebudayaan yang mengalami perubahan, ada juga yang tetap ada dan beradaptasi.
Budaya Bugis dewasa ini merupakan hasil dari interaksi yang berbagai unsur lokal dan global yang terjalin menjadi satu kesatuan. Pada akhirnya, pemahaman tentang perubahan ini penting untuk membangun masa depan masyarakat Bugis yang lebih baik. Melalui proses transformasi ini, masyarakat Bugis tidak hanya berhasil mempertahankan identitas mereka, tetapi juga mampu merespon tantangan zaman dengan cara yang kreatif dan inovatif. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.